Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel Dosen Ngoding. Kali ini saya nerusin ya, jadi tutorial yang sebelumnya sudah ada intro ya, tentang data binding, gimana caranya nyeting data binding yang nggak sampai 5 menit udah selesai. Nah, kemudian pada episode kali ini saya mau share bagaimana caranya menggunakan dan mengimplementasikan data binding ke aplikasi sederhana, namanya push up counter. Ini sudah saya buat. Oh iya, kalau untuk layoutnya ini sudah ada juga video sebelumnya, tapi di mode speed code, jadi nggak ada penjelasannya ya. Di video sebelumnya itu ada demo gimana cara ngoding buat nge-layout yang kayak gini. Di codingan ini saya buat sederhana, langsung ke tampilan push up counternya ya, karena fokusnya masih di sini. Buat teman-teman kalau mau lihat codingannya bisa ke sini, ke repository GitHub saya, github/cub/push-up-counter. Di sini ada beberapa branch yang bisa teman-teman coba. Oke, lanjut kita cek codingannya ya. Seperti biasa, langkah pertama adalah buka build.gradle di module app ya. Ingat, build.gradle ada dua, ada yang module app sama di level project, yang kita buka di module app, di level module. Nah, di sini saya nambahin build features data binding true. Nah, ini perlu diperhatikan, biasanya sering typo, kurang S-nya, dan data bindingnya ini kadang-kadang ada kita kasih sama dengan atau titik 2. Jadi kalau di Gradle yang ini nggak pakai titik 2 atau nggak pakai sama dengan. Jadi langsung aja. Next, setelah itu saya ganti di manifest. Di manifestnya ini. Sebelumnya activity yang pertama kali dibuka activity launcher adalah main activity. Tapi di sini saya ganti ke push up activity karena kita mau langsung ke push up activity-nya aja. Terus setelah kita setup itu, kita harus update nih layoutnya ini menjadi layout yang menggunakan data binding. Di video sebelumnya juga kayaknya sudah saya jelasin gimana caranya mengconvert layout biasa jadi layout data binding. Langkahnya, misalnya ini belum jadi layout data binding, tinggal ke root elemennya. Setelah di root elemennya, alt enter, convert to data binding layout. Jadi di sini semua layout sudah saya ganti nih. Jadi layout data binding. Coba nanti kita pakai untuk episode selanjutnya. Item juga sudah pakai data binding. Kemudian setelah itu kita mulai masuk ke codingannya, ke Kotlin-nya. Nih, push up activity. Jadi di push up activity ini saya pakai variabel. Nah, ini saya punya variabel counter, tipe datanya integer, saya kasih nilainya 0. Nanti ini bakal menjadi counternya yang saya increase ya, satu persatu setiap kali di tab. Kemudian saya mereferenskan binding class-nya si activity push up binding. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Kalau kita main data binding, kita harus cek dulu sudah ada tergenerate apa belum di folder Java generated. Package name-nya, kemudian ada package data binding. Nah, di sini seperti yang punya saya ini kelihatannya di sini nih. Sudah tergenerate 3 ini. Nah, seandainya belum tergenerate 3 ini, sesuai dengan jumlah layout yang kita buat tadi ya, teman-teman tinggal perlu ngelakuin ini. Jadi bisa di clean project. Kalau di clean project juga nggak mau, di close dulu Android Studio-nya, kemudian dibuka lagi, ditunggu, dia keload lagi, sudah ngeload apa belum. Terus ngeceknya manual kayak gini aja nih, cek aja di sini. Kalau sudah ada, nanti bisa di reference di sini. Ini ngebugnya sih, agak merepotnya di situ, tapi kalau sudah ada enak. Kemudian setelah itu saya lanjut dengan mengganti set content view yang punyanya activity biasa menjadi set content view-nya yang menggunakan binding. Nah, ini saya pakai data binding util set content view, parameternya sama. Selanjutnya saya nambahin nih satu keyword baru namanya binding.apply. Jadi dengan binding.apply ini kita bisa mempersingkat codingan, jadi nggak perlu membuat binding.id lagi, tinggal langsung panggil ID-nya aja yang ada di layout. Kemudian saya tambahin ini text push up count.text, jadi saya bisa langsung panggil si ID tadi, di layout tadi ada ID nih, ada ID namanya text push up count yang ini. Nih saya kasih nama nih text push up count. Nah, perhatiin kalau di sini pakai underscore, di generatednya itu nanti dia pakai ini camel case. Nah,
Ini bisa langsung jadi text push up count.text. Nah, bisa juga kita pakai binding.text push up count.text, tapi karena kita sudah pakai binding.apply, nggak usah pakai lagi. Bisa langsung. Nah, kemudian selanjutnya nih saya ngasih event klik di container push up counter. Nah, coba kita lihat di layoutnya nih. Di layoutnya juga punya namanya container push up counter itu di sini nih. Nih, constraint layoutnya itu saya kasih ID. Nah, ini panjang ya, terus kita kasih background. Nah, perlu diketahui dengan cara ini berarti kita juga tahu bahwa si constraint layout bisa dikasih event click ya. Kemudian setelah event clicknya dipanggil, kita nambahin nih si counter tadi yang awalnya 0, ditambah jadi ditambahin 1 setiap kali ditekan. Setelah itu, saya ganti lagi nih si teksnya, .text-nya dijadiin sesuai dengan jumlah counternya. Nah, udah tuh. Dengan demikian tuh kita sudah bisa memanfaatkan si data binding dengan layout data bindingnya. Hasilnya gimana? Nanti kita lihat. Baik, ini hasil yang kita punya ya. Jadi dengan layout yang data binding ini kita udah bisa juga nih, sama nih hasilnya jalan. Cuman dengan data binding yang sudah dipakai ini masih ada kelemahannya. Kalau kita rotate HP-nya, si datanya hilang. Nah, nanti ini ada lagi di episode selanjutnya gimana kita nge-fix ini pakai view model. Namun demikian kita review dulu deh nih codingannya. Jadi ini codingan yang pakai tanpa data binding, ini masih pakai find view by ID. Nah, ini lihat jumlah line of code-nya 24. Tapi kalau di yang nggak pakai data binding itu ada 23. Nah, beda-beda tipis. Tapi yang perlu diperhatikan di sini bukan line of code-nya, tapi kemudahannya kita ngoding. Jadi di sini kita nggak pakai find view by ID. Ini selalu pakai find view by ID kan. Maka dengan jumlah elemen ID yang mau kita pakai, maka akan selalu bertambahlah find view by ID. Dan perlu diperhatikan setiap baris ini itu memerlukan proses ya. Jadi find view by ID ini sebenarnya ada prosesnya di belakangnya yang bekerja untuk mencari ID ini. Nah, mencarinya itu pasti pakai search. Nah, search-nya itu pasti pakai tree ke XML-an gitu kan. Nah, ini nggak tahu lah ya benar pakai tree atau enggak, cuma yang jelas pasti ada prosesnya. Nah, kalau di sini ini nggak pakai proses lagi karena sudah ada bindingnya, langsung nunjuk ke situ. Nah, ini sudah ada. Jadi lebih cepat lah kira-kira gitu. Kemudian untuk ngambilnya juga langsung ID-nya tanpa harus find view lagi. Nah, ini sekilas kalau di project yang sederhana ya. Nanti kalau lanjutannya mungkin kita bisa coba lagi di kasus-kasus yang lebih advance. Oke, silahkan belajar. Terima kasih karena sudah lihat ini ya, dan nonton dan ngikutin. Jangan lupa pesan terakhir seperti biasa, coding itu mudah. Kita cuma harus baca dan banyak mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.